Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show dengan tema problematika mencari jodoh. Bersama guru kita, Ustadz Muhammad Zikri Hafidhullah Ta'ala. Selamat datang Ustadz di tengah-tengah kita kembali dan senang sekali kita bisa mendapati Ustadz bersama saya, Fani dan seluruh listeners yang saat ini sedang mendengarkan Ustadz. Dan kita mendoakan agar semua yang mendengarkan saat ini sehat walafiat. Benar, yang memantau siaran ini nih sehat walafiat, Allah berikan keberkahan di hidupnya. Dan dingin-dingin kayak gini nih, kenapa masih aja bahas perjodohan, Fan? Karena memang ini skrip dari produsernya. Berat ya kalau sudah mandat ya. No, tapi ini menarik loh, ini menarik karena memang inilah yang memang seperti kita kemarin pernah katakan ya. Seringkali pertanyaan tentang problematika mencari jodoh ini hadir gitu loh di setiap kajian. Masih. Kalau bisa dibilang trending topik lah ya. Masa sih? Iya dan teman-teman yang mau bertanya silakan nanti bisa menyampaikan pertanyaan di kolom live chat. Insya Allah nanti pertanyaan yang masuk akan dipilih oleh guru kita. Nanti juga insya Allah akan mungkin tidak semuanya bisa dibacakan. Kita akan pilih beberapa yang insya Allah mewakili mayoritas pertanyaan yang masuk ke kita malam ini, kepada kita malam ini. Dan insya Allah juga menarik materinya. Silakan teman-teman simak dengan baik. Dan kita persilakan kepada guru kita untuk memberikan nasihatnya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Terima kasih banyak openingnya Rozak dan Fani dan sama-sama Ustaz. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Amin. Ya kita belum bisa move on dari dunia perjodohan ya. Karena keputusan ini adalah keputusan yang menentukan masa depan seorang anak manusia dan bukan dia aja tapi menentukan keturunan-keturunan yang berikutnya. Maka salah pilih dalam masalah jodoh fatal. Salah pilih masalah jodoh fatal. Kemarin kita sudah bahas gimana tips yang lahir dari imannya Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat nggak, Fat? Masih Ustaz. Di surat apa? Di surat Al-Qasas ayat 24. Masya Allah. Ada hadiahnya nggak? Nggak. Ya Ustaz. Apa bunyinya, Zak? Bunyinya Ustaz. Sebentar Ustaz. Doanya Ustaz. Iya doanya dong. Ini trik-trik anak SMA kalau udah lupa begitu nanyanya. Fan, coba Fan. Bisa Ustaz, bisa. Oh bisa. Robbi. Apa Fan? Ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jazakallah khairan. Oh iya, aku Ustaz, sama-sama. Ya Nabi Musa mengatakan, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikan yang engkau senantiasa turunkan kepada diriku. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu tips, salah satu kunci mendapatkan jodoh yang benar dan sering dilupakan oleh para pencari-pencari jodoh atau para jomblo yang masih istiqomah gitu ya, adalah bagaimana memperbaiki kualitas amalan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mereka hunting, mungkin ada sebagian yang berijtihad dengan buat CV atau langsung nembak tuh akhwat gitu loh. Ada yang langsung minta nomor telepon bapaknya tuh akhwat biar bisa datang ke rumah. Sebelum semua effort yang berusaha dihadirkan selama tidak haram, tapi banyak orang yang lupa menata hatinya kepada Rabbul Alamin. Padahal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang dunia pernikahan, kita ambil contoh misalnya surat An-Nur ayat 32. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah wanita-wanita single di antara kalian. Atau kadang-kadang ayam juga bisa bisa ditafsirkan dengan laki-laki secara bahasa, tapi mayoritas
wanita-wanita single yang belum married gitu loh. Wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang soleh dari hamba sahaya laki-laki kalian dan wanita kalian. Jadi nikahkanlah tuh gitu loh. Jadi kalau mungkin punya anak yang masih single, atau punya kakak yang masih single, punya adik yang masih single, atau punya wanita yang masih single, atau mungkin berkaitan dengan hamba sahaya, jika pada masa adanya hamba sahaya, itu nikahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan motivasi. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka orang-orang miskin, orang-orang fakir, Allah akan berikan kecukupan dari karunia-Nya. Jadi Allah akan berikan kecukupan. Allah akan berikan kecukupan. Pendengar dan pemirsa serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup ayatnya dengan memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah zat yang maha luas dan yang maha mengetahui. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, jika kalian miskin, jadi kalian mau merit nih tapi miskin, masalahnya hanya faktor finance, faktor kemiskinan, maka Allah akan berikan kecukupan. Allah akan berikan kecukupan buat kalian. Makanya Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat besar, beliau mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan dengan menikah, gitu loh. Wah, carilah kecukupan. Gila, gue lagi kere nih, gue jobless nih. Terus Fani tiba-tiba bawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, lo merit nih bro, gitu loh. Karena carilah kecukupan dengan menikah. Tapi nanti Rozak jawab lagi. Tapi banyak teman-teman gue nikah nggak kaya-kaya. Nah, benar Ustaz. Benar kan? Benar Ustaz. Nah, poinnya adalah sepakat fakta mengatakan, dan ini juga dibahas oleh para ulama, nggak semua orang married tuh kaya, gitu loh. Nggak semua orang yang nikah lalu hidup berkecukupan secara harta. Nah, ini dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Samarqandi, bahwa kata siapa kecukupan itu hanya dalam sisi materi. Bahkan kecukupan dari sisi materi adalah kecukupan dengan grade yang paling rendah. Ajib, Masya Allah. Grade yang tinggi adalah kecukupan secara jiwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghina nafas." Kekayaan, kecukupan itu bukan kekayaan atau kecukupan secara materi dan aset. Tapi inti dari kecukupan adalah kecukupan jiwa, kekayaan jiwa. Apa yang ada di dalam hati kita. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tafsir ini pun juga di-mention atau disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Qadir. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ketika Allah menjanjikan kecukupan ini nggak ke semua orang yang married atau orang yang menikah. Tapi orang yang saat menikah niat dalam hatinya benar. Niatnya ingin menjaga kemuliaan. Niatnya ingin menjaga diri dari maksiat. Dan mereka kaitkan tafsir ini dengan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ketika Nabi mengatakan salatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 pihak yang dijamin oleh Allah, Allah akan tolong. Dan salah satunya adalah an-naki alladzi yuridul afaf. Orang yang nikah, berhenti sampai situ ternyata enggak. Orang yang nikah yang ingin menjaga kemuliaan. Jadi ada peran amalan hati di sana, teman-teman sekalian. Ada peran keikhlasan. Ada peran hati yang ingin tunduk kepada Rabbul Alamin. Hati yang nggak mau jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu yang akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti sekali lagi dicukupkan pasti dikayain secara materi, secara finance, secara angka gitu loh. Habis akad langsung lihat buku tabungan, tiba-tiba kenapa angkanya nggak berubah-berubah. Bukan itu. Tapi yang tertinggi justru kita diberikan kekayaan hati lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghina nafas, kebesaran jiwa, lalu kecukupan secara hati, karena itu inti. Kekayaan hanya tentang rasa, teman-teman sekalian. Bukan tentang materi. Ketika Anda tidak bisa memanage rasa, kekayaan di dalam hati Anda, mau 7 digit, mau 8 digit, mau 9 digit, mau 10 digit kekayaan Anda
Anda tidak akan pernah puas. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang lupa mengembalikan masalah pernikahan ke imannya, ke akidahnya, ke tauhidnya, ke amalan hatinya kepada Rabbul Alamin. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala, ini kan ayat bicara pernikahan nih sama Fani. Lihat closing statementnya apa? Closing statementnya adalah tauhid asma wa sifat. Closing statementnya adalah wallahu wasi'un alim. Ini kan pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menikah itu tauhid asma wa sifatnya harus kuat, harus yakin benar Allah itu wasi', Allah itu maha luas. Maka apapun aral dan rintangan ketika dia memasuki dunia pernikahan, sesempit apapun kondisi yang dia masuki, jobless lah, kontrak kerja nggak diperpanjang, tiba-tiba bangkrut, ekonomi kita juga lagi nggak kuat pada hari ini. Sesempit apapun, dia tahu dia punya Rob yang maha luas. Dan Rob yang maha luas itu mampu meluaskan kondisi sempitnya tersebut. Dan Allah Al-Alim, Allah maha tahu. Allah maha tahu mana yang terbaik buat dia. Sehingga ketika dia sakit ketika habis merit, dia ada masalah besar ketika habis merit, dia tahu bahwa Robnya paling tahu yang terbaik buat dia. Dia ingat surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian ingin, semua orang pengen sukses habis merit, pengen kaya. Zak pengen kaya nggak waktu habis dulu nikah sama Keisah? Pasti dong Ustaz. Ya. Pasti. Tapi Allah yang lebih tahu tentang Rozak. Benar. Gitu. Makanya Rozak belum dikayain sama Allah Subhanahu wa taala. Secara materi. Iya, tapi secara hati semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keren. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan itu yang dilupakan banyak pihak. Orang masuk ke pernikahan tidak mengandalkan keluasan Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk ke dunia pernikahan tidak mengandalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Langsung hitung-hitungannya, 5 tahun gue harus beli rumah, 2 tahun pertama gue harus beli mobil. Mana Al-Alim? Allah yang lebih tahu tentang Anda. Anda bertauhid kepada Rabbul Alamin. Anda jadikan rumah tangga sebagai wadah untuk mengamalkan tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Maka Allah akan memberikan segalanya buat Anda yang Anda butuhkan untuk bahagia dunia dan akhirat. Mungkin itu. Allah ta'ala misal. Masya Allah. Keren, Masya Allah. Jadi memang tadi kita dengar tuh Abdul Razak, menikah tuh bukan hanya spirit Ustaz berarti ya, tapi hati juga turut berperan di situ Ustaz ya. Spirit material itu yang terpenting. Karena mayoritas langsung berpikir gedung, berpikir catering, berpikir wardrobe, berpikir honeymoon Ustaz. Ya, bahkan ada yang Private foto. Betul, dan lain sebagainya. Wow. Lalu kenapa dia nggak libatkan Allah Subhanahu wa taala? Itu poin. Dan sedikit mention pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam yang tadi disebutkan kembali oleh Abdul Razak. Jazakallah khairan. Ustaz yang nanya tadi. Ketika kalimat ini dibawa ke dalam bab akidah, para ulama mengatakan ini tawassul bil hal. Jadi seseorang berdoa kepada Allah dengan perantara menyebutkan kondisinya pada saat itu. Makanya kan Nabi Musa nggak menyebutkan apa-apa. Nabi Musa hanya Nabi Musa nggak minta apa-apa lebih tepatnya. Nabi Musa nggak minta apa-apa. Nabi Musa hanya mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku fakir, aku butuh terhadap kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada diriku. Ini adalah tawassul bil hal. Artinya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kondisi dia pada saat itu. Kondisi Nabi Musa sedang apa? Sedang butuh-butuhnya kepada Allah. Ketika hamba benar-benar merasa butuh kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik mungkin itu. Masya Allah Ustaz, barakallahu fiik. Ya Allah, Van. Coba kita bisa ikut ngetik nanya sama Ustadz ya. Benar ya. Tapi ini kayaknya forumnya lebih kita kasih nih buat listeners yang lagi mendengarkan. Iya, insya Allah juga apa yang kita mau tanyakan tuh teman-teman juga akan menanyakan sama gitu loh. Jadi bisa kita pick dari situ insya Allah.
Oke. Teman-teman yang mau bertanya sekali lagi silakan sampaikan di kolom live chat dan insya Allah nanti kita akan memilih pertanyaan yang memang nanti menjadi mayoritas pertanyaan dari teman-teman banyak dan juga teman-teman yang baru bergabung jangan khawatir. Insya Allah kita akan kembali lagi. Insya Allah kita akan kembali lagi dan mohon bersabar sebentar saja. Insya Allah kita akan kembali lagi. Akan ada tayangan ulangnya nggak sih Van setelah ini nanti? Ada, benar sekali Abdul Razak. Nanti akan ada tayangan ulang setelah melalui proses editing. Oke. Tim akan melakukan proses editing lalu nanti akan di-upload di channel-channel yang memang kita biasa upload di situ insya Allah. Oke. Mungkin yang baru bergabung dan mungkin baru aja tune in internetnya karena suatu masalah jaringan, kita insya Allah masih akan ada tayangan ulangnya. Insya Allah. Biidnillahi ta'ala. Oke. Oke, kita break sejenak ya Van ya? Kita akan break sejenak dan insya Allah kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari para listeners. Dan ini menarik, ini akan menarik sekali insya Allah ta'ala. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. We'll be back insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Untaian penantian, lembaran masa depan. Dua hati berpadu karena ilahi. Merangkai kebersamaan, elegan dan syar'i. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show dengan tema problematika mencari jodoh. Alhamdulillah kita telah masuk ke dalam sesi pertanyaan. Oke. Ya, insya Allah teman-teman yang bertanya kita ucapkan terima kasih dan insya Allah pertanyaannya kita akan pilih sesuai dengan mungkin ini mewakili Abdul Razak ya. Mungkin akan pertanyaan satu itu bisa menjawab 5 pertanyaan yang lain. Iya mungkin ya insya Allah. Jadi insya Allah. Begitu insya Allah. Oke Ustadz bisa kita mulai pertanyaan pertama Ustadz ya. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan dari Muid Said Ustadz. Muid Said pertanyaannya. Ustadz bagaimana sih cara meyakinkan diri untuk segera menikah? Jadi make sure Ustadz. Kapan ya kayaknya 2 tahun lagi deh gue nikah nih atau apa tahun depan ya atau bulan depan ya gitu kan kadang kan juga ada bimbang dan dulu waktu mau nikah yakin gak Van mau masuk nikah? Bismillah aja. Yakin alhamdulillah. Silakan Ustaz, pertanyaan dari Muid Said, bagaimana cara meyakinkan diri untuk segera menikah? Ya makasih banyak dan juga makasih ke Muid Said ya. Iya Mas. Yang pertama perlu kita camkan sebagai seorang hamba, apalagi orang yang senantiasa mengkampanyekan bahwa nikah itu ibadah, nikah itu ibadah, nikah itu ibadah. Kembali kan ke masalah apa sih makna ibadah? Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Dan Imam Mujahid mengatakan bahwa makna ibadah dalam dalam ayat ini adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Artinya nggak bisa sesimpel itu. Di antara faktor yang harus kita atau sisi yang harus kita perhatikan adalah hukum nikah bagi diri saya itu sudah sampai taraf mana. Oke. Kalau misalnya hukum nikah sudah sampai taraf fardu ain, yaitu ulama fikih mengatakan jika kita tidak menikah kita akan terjatuh ke dalam maksiat dan ada kemampuan, maka kita harus menikah. Jadi kita harus menikah. Bukan ditanya lagi aduh gue kayaknya maju mundur nih, kayaknya gue 2 tahun lagi, 3 tahun, enggak. Oke. Kita ini hamba Allah. Namanya hamba, kalau sudah diperintah, sami'na wa ata'na. Gitu. Sami'na wa ata'na. Ya kolonel aja kalau yang perintah bintang 1 atau bintang 2, siap dan. Ya. Bagaimana dengan hamba, dengan Rabbul Alamin? Allah sudah perintah Anda, ini masuk fardu ain, dan Anda mampu, maka Anda harus nikah. Atau Anda harus mulai mengarah ke sana. Kecuali kalau kita nggak mampu. Makanya kata Nabi SAW, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, kalau kalian sudah mampu ba'a, dan masalah ba'a cukup panjang, tapi secara global penjelasan para ulama berkisar tentang berhubungan dan ekonomi, maka menikah gitu. Maka menikahlah. Jadi ini poin yang harus kita camkan. Sudah mampu dan jatuh kepada fardu ain. Adapun kalau belum jatuh kepada fardu ain, maka kita masih bisa memending. Dan itulah sebabnya kenapa sebagian para ulama tidak menikah. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu nggak menikah. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pun juga nggak menikah. Kenapa? Karena nikah belum sampai fardu ain bagi mereka, dan mereka melihat ada maslahat yang lebih besar sehingga diprioritaskan masalah yang lebih besar itu, yang lebih maslahat, dan qadarullah ajal menjemput. Itu poinnya. Jadi kita harus lihat dulu nih gitu loh. Yang kedua, siapkan ilmu. Jadi keyakinan itu sangat bergantung dengan persiapan, dan persiapan terbesar adalah ilmu, gitu loh. Oke. Ya simpel aja deh. Ya. Zak, kalau misalnya sholat Jumat terus antum di saf pertama. Iya, Ustaz. Terus khotibnya nggak datang. Terus karena penampilan antum yang paling meyakinkan, terus baju antum yang paling Pakistan misalnya atau paling Saudi, antum disuruh maju ke mimbar. Kira-kira gimana hati itu, Zak? Hati itu berbunga-bunga, Ustaz. Akan tetapi di saat yang bersamaan ketakutan, Ustaz. Iya. Pasti. Kenapa ketakutan, Zak? Ya karena nggak siap. Karena nggak ada persiapan. Karena nggak ada ilmunya. Ya. Jadi semua yang nggak punya ilmu pasti akan deg-degan. Ya. Dan sebaliknya, orang yang punya ilmu yang matang dalam masalah pernikahan, maka dia akan lebih yakin. Tentu saja nggak bisa 100% karena ini sebuah keputusan besar. Ya. Tapi kalau ilmu disandingkan dengan ketawakalan kepada Allah, maka semua insya Allah nggak akan ada masalah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Oke, Ustaz. Kita tanya dulu lah ke hati. Boleh tanya dulu ke hati. Tapi Ustaz, kalau dalam kondisi misalnya dia wajib menikah? Iya, dia udah masuk ke fardu ain menikah, dan dari sisi kondisi dia belum mampu nih, Ustaz. Mampu dalam sisi faktor ekonomi gimana, Ustaz? Oke, makasih, Zak. Kembali ke hadits Nabi SAW. Closing statement sabda Nabi SAW yang tadi kita bahas kan, fa'alaihi bisiyam fa'innahu lahu wija. Dia harus berpuasa karena puasa itu perisai. Ada penjelasan menarik dari Al-Imam Son'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Kata beliau bahwa puasa itu yang dimaksud bukan hanya nahan diri dan minum, namun menahan makan dan minum, atau makan diri dan minum, bukan makan dan minum ya, makan minum dalam bingkai ibadah.
Jadi yang menekan syahwat tersebut atau yang menekan keinginan tersebut sebenarnya faktor ibadahnya, bukan nggak makan, nggak minumnya. Jadi poinnya adalah perbanyak ibadah khususnya puasa, karena itu saran Nabi SAW. Jadi bisa ibadah apa aja khususnya puasa. Masya Allah, menarik. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Itu tadi Muid Said ya yang bertanya, mudah-mudahan terwakili pertanyaannya. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Boleh Ustaz? Kita sekarang ke Mbak Nadia Pradini. Beliau bertanya, Ustadz saya pengen nikah, tapi belum ada jodoh. Gimana ya Ustadz? Gimana ya Van? Mau nikah belum ada jodoh? Belum nikah belum ada jodoh. Oke, menarik. Silakan. Sederhana, saking sederhananya agak bingung mau mulai dari mana. Nikah tapi belum ada jodoh. Tapi makasih banget. Masya Allah, Masya Allah. Nadia Ustadz ya. Amalkan materi kita hari ini. Udah itu jawabannya. Itu ya? Ya artinya perbaiki amalan hati. Perbaiki amalan hati. Lalu tunjukkan kebutuhan kepada Rabbul Alamin. Amalkan rasa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Kondisi butuh kepada Rabbul Alamin. Sekali lagi, banyak kita itu ketika jodoh belum hadir, itu mengandalkan logika, mengandalkan effort pribadi, dan belum, jangankan memaksimalkan, belum kepikiran bahkan mengandalkan kekuatan Rabbul Alamin. Padahal di situ intinya. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi selama apa sujud kita minta masalah ini misalnya, selama apa doa-doa kita misalnya di sepertiga malam terakhir untuk masalah ini, sudah seberapa lama yakin kita kepada Rabbul Alamin? Sudah berapa tuluskan niat kita di hadapan Rabbul Alamin? Karena banyak orang lagi-lagi dunia, dan kita bisa lihat dari prosesnya atau dari cara dia memilih gitu loh. Cara dia memilih benar-benar faktor material atau hanya kecantikan atau ketampanan belaka, ya itu berarti Anda bukan. Walaupun itu penting dan perlu dipertimbangkan, tapi sekali lagi perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu hal yang paling penting. Dan kita nggak hanya menjelaskan sebuah teori belaka, itu janji Allah. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah akan tolong. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Kan jagalah hak Allah, jaga ibadah kepada Allah, maka Allah akan jaga kita, jaga jodoh kita. Allah akan jaga tuh sampai kita ke pelaminan. Lalu Nabi katakan ta'araf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika lagi lapang. Allah akan ingat ketika Anda lagi susah. Nah, begitu kita merasa kok gue susah banget sih dapat jodoh, coba evaluasi ketika kita lagi santai, ketika kita punya waktu luang di sebuah malam, jangan-jangan kita hangout, jangan-jangan kita masih clubbing, jangan kita masih sering ngabisin waktu cuman kongko, hahaha nggak jelas gitu. Kamu tiba-tiba lalu begitu masuk ke alam kesendirian baru ngerenung lagi, lalu sedih lagi, itu nggak menyelesaikan masalah. Sejauh mana kita mendekat kepada Rabbul Alamin, itu penting. Masya Allah. Jadi faktor mendekat kepada Allah itu berperan besar, Zal. Iya. Memang kita kalau mau mewakili para wanita ya, para akhwat, memang kondisi-kondisi seperti ini memang ini Van ya, apa namanya? Deep banget ya ketika pengen banget nikah tapi kayaknya nggak kunjung datang. Benar. So yang bertanya itu tadi Ustaz ya, pantasin diri kita dulu, deketin diri kita ke Allah, dan ya insya Allah akan mengetuk pintu rumah kita lelaki yang akan melamar. Insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan dari teman kita, Vina Alin Priliana. Sebelumnya mohon maaf. Silakan Ustaz. Iya Ustaz. Jangan lupa Allah ketika berbicara pernikahan dalam surat An-Nur 32 tadi, Allah kan memperkenalkan namanya wasi'un alim. Maha luas. Ya. Jadi nggak ada ceritanya sampai jodoh. Kalau benar-benar kita yakin kepada Allah maha luas. Allah bisa menghadirkan, apa susahnya Allah menghadirkan satu laki dari jutaan laki-laki yang ada. Dan alim, Allah maha tahu kapan timingnya buat kita. Kapan momennya buat kita? Ini menarik. Benar nggak kita yakin seperti itu? Dan bisa jadi ketika sampai sekarang jodoh itu belum datang, Allah ingin nguji keyakinan Anda khususnya kepada nama Al-Alim, nama Al-Khabir, nama Alamul Ghuyub.
yang selama ini mungkin kita lebih fasih ucapkan dengan lisan, tapi kurang fasih dengan hati kita mungkin itu. Itu para muslimah tuh harus dengar, Van. Hashtag tuh, tidak ada istilah sempit jodoh. Ya benar. Dan ini untuk saudari kita dan saudara kita ya. Sama ya. Iya sih. Insya Allah ya. Oke Ustaz, terima kasih Terima kasih Ustaz. Khairan. Kita kembali ke pertanyaan kita. Ada pertanyaan dari Vina Alin Priliana. Apa tuh? Pertanyaannya menarik. Ustaz, apakah salah jika seorang akhwat menolak ikhwan dikarenakan ikhwan tersebut masih belum mengikuti sunnah? Sedangkan si akhwat ingin mendapatkan ikhwan yang sudah sama-sama mengenal sunnah. Jadi inginnya sudah sama-sama mengenal sunnah, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Siapa tadi? Vina, Ustaz. Vina. Alin. Ya. Ya, yang pertama kita harus pastikan dulu bahwa yang dimaksud sunnah di sini adalah apa yang dijelaskan para ulama akidah. Seperti misalnya Al-Imam Al-Barbahari dan para ulama yang lain. Mereka katakan as-sunnah hiyal Islam, al-Islam huwa sunnah. Sunnah itu Islam itu sendiri dan Islam itu sunnah Nabi SAW. Jadi ketika misalnya ada calon yang belum ngikutin sunnah, artinya belum berisman secara maksimal, secara total. Sedangkan dia punya komit untuk benar-benar ngikutin Islam yang benar dan total gitu ya. Terus gimana? Apakah benar ditolak? Jawabannya itulah yang dikatakan oleh para ulama dari semua madhab. Ya, Ustaz. Makanya di dalam ilmu fikih ada bab kafaah, bab kesetaraan gitu loh. Maksudnya khususnya di antara pembahasannya dalam bab kafaah bahwa seorang calon suami minimal kualitas agamanya setara dengan calon istrinya. Atau sebaliknya, calon istri hendaknya memilih calon suami yang minimal kualitas agamanya setara dengan dia. Itu minimal. Syukur-syukur kalau lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dikaitkan ke dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istri dan anak-anak. Nah, yang namanya pemimpin harus yang paling berilmu. Yang namanya pemimpin kualitasnya harus terbaik gitu loh. Karena susah, nggak cocok gitu. Kalau misalnya kualitasnya di bawah. Tapi kita tahu ya, mungkin yang dengar kajian ini, para istri-istri yang mungkin suaminya masih belum dapat hidayah, belum ngaji dan seterusnya. Bukan berarti besok gugat khulu ke pengadilan, enggak. Tapi maksudnya ini adalah konsekuensi pilihan kita sebelumnya, maka bertanggung jawablah atas keputusan tersebut dengan cara perjuangkan hidayah irsyad atau memang agak panjang. Artinya apa Ustaz? Perjuangkan suami Anda untuk mendapatkan hidayah. Itu poinnya. Ya, Tapi kalau sebelum start, sebelum start itu jelas. Ini hal yang sangat amat prinsip. Hal yang sangat prinsip. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dengar kajian dari salah satu ulama Masjid Nabawi, namanya Syekh Saleh Al-Suhaimi, ulama senior di kota Nabi SAW. Beliau mengatakan mayoritas masalah dan problematika rumah tangga, khususnya yang tidak terpecahkan dan akhirnya berakhir ke divorce, itu karena tidak menjadikan agama sebagai kriteria utama pada saat menikah. Itu poinnya. Mayoritas tuh Ustaz ya? Iya. Mayoritas kehancuran bahtera rumah tangga itu karena nggak lihat sisi ini. Oke. Masya Allah. Wow. Terima kasih Ustaz. Like a minute of silence, Evan. Iya, benar. Oke, Vina, tadi itu jawaban dari Ustaz. Semoga bermanfaat dan juga untuk teman-teman kita yang lainnya. Silakan untuk Ustaz. Gue jadi inget, ini Van, lo pernah mention. Apa tuh? Iya, karena para akhwat tuh carinya tuh imam ya, bukan makmum. Jadi benar. Ternyata itu startnya harus bagus. Benar. Masya Allah. Terima kasih jasa kebelakang. Iya, para listeners, mungkin kita satu pertanyaan lagi sebelum kita break ya. Ya, insya Allah. Iya, sebelum kita break dan kita akan dengarkan satu lagi pertanyaan dari
Ini ada saudara kita dari inisialnya AM Ustadz. Beliau merahasiakan namanya mungkin. Jadi gini Ustadz. Ustadz ada teman kerja ana, akhwat awam. Beliau belum mengenal sunnah yang sudah berumur sekitar 30 tahun Ustadz. Beliau sudah berikhtiar mencari jodoh, tapi hingga kini belum ada tanda-tanda jodoh. Mohon nasihat untuk beliau. Iya, makasih banyak. Oke, Ustaz. Nasihatnya belajar. Perbaiki diri. Oke. Karena Allah berfirman, wa thayyibatu lit-thayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi gimana kita, walaupun dapat, jangan berharap banyak dapat yang berkualitas bagus. Kalau kita sendiri tidak memperbaiki diri kita, mungkin itu. Masya Allah. Kembali lagi ke kita lagi Ustaz. Iya. Wow. Itu Abdul Razak. Jadi memang kayak apa, what you give is what you get ya. Kurlep ya. Kurlep ya. Masya Allah. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Terima kasih. Dan teman-teman yang baru bergabung jangan khawatir tertinggal. Insya Allah kita akan menayangkan program ini di channel-channel yang memang nanti memang biasa ya. Channel yang sama ya? Channel yang sama, salah satu di YouTube insya Allah. Setelah melalui proses editing insya Allah ta'ala. Oke, kita akan break dulu dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pastikan bersabar sebentar. Bersabar sebentar dan kita akan kembali. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu lifestyle yang sangat happening ya dan booming pada hari ini adalah jalan-jalan. Orang banyak jalan-jalan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri dan mengeluarkan uang 2-3 digit, sebuah keniscayaan kalau kita mau jalan-jalan. Ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita berpikir untuk mengisi liburan, mengisi waktu. Kenapa kita nggak berpikir bahwa prioritas pertama adalah pergi ke Mekah dan ke Madinah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak di antara kita bisa jalan ke negara A, negara B, negara C, padahal dia nggak pernah diundang sama kepala negaranya. Sedangkan ini Rabbul Alamin undang dia, tapi dia nggak pernah datang ke sana. Hidup ini cuma sekali, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita nggak pernah merasakan sensasi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Bagaimana kita merasakan atmosfer keimanan di sana, lalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di depan, samping kanan, samping kiri kita dan belakang kita semua berjalan satu irama dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah merasakan kenikmatan berdoa di sofa, di Marwah, doa yang dijamin diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta, Allah pasti ijabah. Bagi kita yang sedang cari hidayah atau berusaha mempertahankan hidayah, berusaha mempertahankan hijrah kita dengan susah payah, maka jaminan hidayah ada di sana. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wa hudalil alamin. Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta, dan sudah terbukti jutaan orang dapat hidayah di sana. Jutaan orang pulang dengan membawa hidayah dan istiqomah di tanah airnya. Belum lagi kita berumrah dengan seorang ahli ilmu 9 harian, itu kita bisa nanya, kita bisa minta masukan dari beliau atau siapapun ahli ilmu yang kita rasakan kita serak dengan beliau, nyambung dengan beliau, chemistry-nya dapat. Ini kesempatan besar. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah, dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk ke sana dengan siapapun kita berangkat. Tapi pastikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tujuan kita adalah menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala umrah dan mempertahankan hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dua hati telah tertaut, lalu kedua pasang kaki mereka melangkah memasuki sebuah bahtera yang bernama pernikahan untuk mengarungi samudera kehidupan bersama, maka tentu saja ada mimpi indah yang ada di benak mereka. Ada harapan, ada cita, ada hal-hal besar yang mereka cita-citakan untuk mereka raih bersama. Dan setiap mimpi besar menuntut kita untuk membuat langkah yang jitu, membuat sebuah keputusan-keputusan besar. Dan jika kita salah dalam membuat keputusan dan langkah, maka badai kehidupan yang akan kita rasakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi indah di sebuah bahtera rumah tangga itu butuh ilmu, butuh strategi, butuh trik. Maka setiap pasangan yang akan melangkah ke pernikahan atau sedang berada di bahtera rumah tangga, mereka butuh ilmu bagaimana merajut mimpi-mimpi besar itu, dan bagaimana tahapan dan langkah yang harus dicapai, dan bagaimana langkah dan arah yang hendaknya ditapaki, sehingga semua potongan puzzle kehidupan itu bisa terangkai dengan baik dan terciptalah sebuah cita-cita yang terwujud di dalam kehidupan nyata. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa belajar dan terus belajar untuk memahami dan mengerti segala hal tentang itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show dengan problematika mencari jodoh. Kita masuk ke sesi kedua. Oke. Tanya jawab. Ya, dan selamat datang yang baru bergabung. Ya. Dan jangan khawatir, kita insya Allah akan masih terus menayangkan. Dan setelah proses editing ya, Van? Iya, insya Allah. Setelah proses editing, kita akan menayangkan kembali tayangan yang tadi dari awal sampai ke sebelum ini yang tadi sempat tertinggal. Oke. Dan kali ini kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Yang ke? Kedua. Dan insya Allah kita akan coba membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan nanti Ustadz dengan izin Allah akan menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan. Insya Allah. Van, first question. First question. Pertanyaan menarik. Ya. Dari Guroba Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, ana akhwat yang sudah mengajukan permintaan ta'aruf kepada ikhwan, tapi belum ada jawaban. Ya. Apa yang sebaiknya ana lakukan ya Ustadz? Jazakallah khairan. Jadi ini ada saudari kita Ustadz sudah mengajukan permintaan ta'aruf, tapi belum di-approval Ustadz, sepertinya seperti itu. Ada nasihat? Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, terima kasih atas pertanyaan Guroba. Asing-asing Ustadz. Iya, asing-asing. Silakan. Yang pertama, hidup harus jalan terus ya. Weh, life must go on Ustadz. Iya. Ya. Dan yang kedua, selama belum khitbah, maka seorang akhwat itu bisa mempertimbangkan banyak opsi. Jadi ya udah, kalau misalnya mengajukan terus ikhwannya belum respon, yang pertama jalani hidup dengan normal aja. Okay. Dan nggak usah merasa terikat. Terus yang ketiga, lagi-lagi perbanyak hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi Ustadz. Itu nggak ada solusi lebih baik dari itu. Jadi kita semoga nggak bosan-bosan ngingetin, dan jangan sampai bosan-bosan dengerin tips itu. Oke. Karena tips itu tips yang paling penting. Ya. Tips yang paling penting. Terus yang berikutnya, kita bisa minta tolong ke pihak lain untuk menanyakan. Atau kalau kita mau nanya sendiri nggak ada masalah. Boleh-boleh aja, asal batasan-batasannya dijaga, komunikasi antara laki-laki dan wanita. Ya. Tapi nggak ada yang perlu dipastikan, wong juga belum ada apa-apa. Benar. Belum ada ikatan nih Ustadz ya? Nggak ada ikatan. Oke. Akhwat itu terikat ketika sudah khitbah. Ya. Jadi tapi kan aku butuh kepastian. Apa yang mau dipastikan? Belum ada kepastian apa-apa nih. Jadi udah jalan aja. Ya. Dan yakin, inget tuh ayat, wallahu wasi'un alim. Oh, itu. Karena sekali lagi, setiap Allah tutup ayatnya dengan nama-namanya, itu bukan asal-asalan gitu. Pasti ada korelasi. Pasti ada hubungan yang sangat erat
Ketika Allah mengatakan, dan ingatkan ayat-ayat ini kan Allah ketika bicara dalam An-Nur ayat 32 itu kan, iyakunu fuqara, jika kalian miskin. Jadi memang ada kendala nih gitu. Benar. Case dalam ayat ini bukan case yang semua sudah komplit, nyaman, terus fasilitas ada. Enggak, ini ayat tentang ada kaitannya tentang ada masalah gitu. Kalau kalian miskin, ingat loh, Allah cukupkan kalian. Terus Allah tutup, wallahu wasi'un alim. Dan begitu juga mungkin masalah-masalah yang lain, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Mungkin itu. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik. Oke. Dan, tapi emang boleh Ustaz, cewek meminta gitu Ustaz? Boleh, gak ada masalah. Gak ada masalah Ustaz. Sebagaimana Khadijah kan. Oke. Beliau melakukan manuver duluan. Walaupun sangat elegan dan bukan saat ini kita bahas. Khadijah maju duluan tapi elegan banget. Nah, itu Ustaz. Masya Allah. Mau dong Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan itu tadi ya, guroba-guroba. Mudah-mudahan terwakilkan pertanyaannya. Insya Allah. Insya Allah. Kita langsung lompat ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Nita Gosani. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Saya Akhwat, umur 21. Saya tipe orang yang introvert ya. Introvert. Ya, yang saya tanyakan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan jodoh sedangkan saya hanya sedikit memiliki teman. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya, jazakallahu khair. Siapa Nita ya? Mbak Nita Ustaz. Iya, makasih banyak Nita. Iya. Jodoh itu bukan sedikit atau banyak teman, tapi deket apa jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Simple aja. Aisyah itu teman mainnya siapa sih? Anak usia 6 tahun. Tapi yang maju ke beliau adalah manusia terbaik di dunia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan yang harus Anda pikirkan gitu loh. Jadi kita ini sekarang, bukan sekarang aja ya, mungkin termasuk yang berbicara waktu itu, lebih banyak ngandelin otak, logika, terus effort secara fisik, lupa ngetuk pintu langit, minta kepada Rabbul Alamin, lalu perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ada ratusan atau mungkin ribuan sekarang. Ribuan Ustaz? Ribuan tenang. Nggak tenang banget terus kalau dengar kata aku. Iya, tenang. Soalnya ribuan Ustaz, kan kayak gimana gitu di rumah. Ya Ustaz. Ribuan akhwat di pondok. Iya Ustaz. Gak kenal satupun laki-laki, lalu dilamar oleh laki-laki yang datang ke pondok tersebut. Itu banyak. Jadi dia gak punya siapa-siapa, tapi dia fokus kepada zikrullah, dia fokus dengan kitabullah, dia fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling afdal. Masya Allah. Yang paling afdal adalah demikian. Jadi ini yang kadang-kadang dilupakan banyak pihak. Jangan andalkan network kita, andalkan keluasan Allah. Kan jangan keluasan jaringan kita. Andalkan keluasan Allah. Wallahu wasi'. Allah maha luas. Jadi makanya ayat ini yang kita angkat pada malam ini agar kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara nikah yang syar'i. Yang jadi masalah kan banyak orang berpikir nikah syar'i itu apa sih yang dibayangin Zak? Iya Ustaz. Nikah syari apa Zak? Gue mau nikah syari itu apa? Dipisah Ustaz. Dipisah. Ya. Pokoknya nikah syari dipisah. Nyokap gue gak setuju kalau gue nikah syari. Maksudnya apa? Nyokap gue gak setuju kalau nikah itu dipisah. Dipisah kita gak perlu perdebatkan lagi. Tapi apakah itu inti dan satu-satunya kriteria nikah syari? Mana hubungan dengan Rabbul Alamin? Mana tauhidullah? Mana wallahu wasi'un alim? Padahal Allah jelas. Mana inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu yang harus kita bangun, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin itu. Itu Van. Tapi gue jadi sedih ya. Kenapa sih? Karena touching men. Aduh. Ini lu Van, ngerasa. Itu Van, makanya lu, kita kayak gini-gini nih, itu Ustaz ya, kita para akhwat bikin pabrik gula Ustaz ya. Jadi semut tuh datang. Wah ini dia. Jadi para akhwat, tumpuklah gula banyak-banyak di rumah kalian. Literally. So, Oke, Ustaz, terima kasih jawabannya untuk saudari kita Nita Gosani. Semoga bermanfaat. Iya, insya Allah. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Herlina Komaria, Ustaz. Sikat, Van. Sepertinya saudari kita. Sikat, Van. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana meyakinkan ortu kalau jodoh kita itu ada, sedangkan ortu kita sudah sangat tergesa-gesa agar anaknya menikah, tapi sekali lagi
jodohnya belum datang Ustaz. Oke. Bagaimana Ustaz? Dari saudari kita Herlina Komaria. Sekali lagi tentang jodoh Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Terima kasih banyak Herlina. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Gak ada cara yang meyakinkan orang tua kecuali dengan pembuktian sehari-hari. Bukan dengan lisan, bukan dengan verbal. Oke. Tapi dengan perubahan di dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan kedewasaan di hadapan orang tua. Tunjukkan tanggung jawab. Tunjukkan kita benar-benar menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai anak, mungkin sebagai kakak, kalau kita anak paling, sebagai adik, gimana walaupun kita adik kita bisa ngalah ke kakak kita. Jadi kan orang tua kita mikir, nggak takut melepas anaknya ke pangkuan laki-laki lain. Lalu tunjukkan gimana disiplin kita di sekolah atau di kampus atau di dunia kerja. Buktikan bagaimana kita siap jatuh bangun, begitu nyoba bisnis gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Itu yang akan membuka mata orang tua kita. Adapun dengan lisan, pokoknya memang mamanya nggak percaya sama aku insya Allah begini deh ma, insya Allah begini. Anak istri juga bisa seperti itu. Walaupun itu nggak haram ya, sekali lagi buktikan dengan sikap. Nggak ada yang lebih bagus kecuali pembuktian dengan sikap. Nabi Musa apa yang membuat bapak dari dua anak perempuan itu tertarik? Apakah dengan branding secara lisan, dengan kemampuan lisan marketing? Enggak. Bahkan Nabi Musa kan yang berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah atau lancarkanlah lisanku ketika berbicara agar mereka paham. Dan kita tahu dalam kisah Israiliyat, beliau makan bara api pada saat kecil. Kenapa mereka tertarik? Karena pembuktian secara naturalnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menolong anak-anak beliau, tanpa ada ikatan yang jelas, tanpa ada pamrih, tanpa ada tendensi, tanpa ada opportunity, maka begitu melihatnya orang benar nih gitu loh, maka ayahnya menawarkan. Jadi ini yang terbaik gitu loh, ini yang terbaik. Karena sekali lagi CV bisa dipalsukan, lisan bisa berdusta, tapi daily activity nggak bohong. Daily activities nggak bisa bohong, Ustaz. I'm gonna watching you. like my mother watching me, right? Oke, Masya Allah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke, Van, malam yang dingin di Jakarta dan sekitarnya ini semakin hangat. Dan kita lompat lagi ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Andini. Mbak Andini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana ingin bertanya, seperti yang Ustadz pernah bilang bahwa orang-orang yang berkualitas itu selektif, Ustadz. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang berkualitas, Ustadz? Bagaimana Ustadz caranya? Orang yang berkualitas itu selektif, Ustadz. Lalu tipsnya jadi orang berkualitas. Ya, kalau yang ini Ana juga mau dengar banget nih, Ustadz. Gimana Ustaz? Jawabannya ilmu, lalu amalkan ilmu tersebut. Itu dia tadi Mbak Andi ini jawabannya. Semoga mewakili. Cukup Ustaz? Benar. Gak ada yang lain. No shortcut proses. Anda harus belajar, lo amalkan ilmu Anda. Semua orang sukses di bidang manapun demikian. Semua orang sukses di bidang manapun demikian. Antum pengen sukses dalam bisnis, antum ikut seminar si A, si B, si C, tapi nggak pernah mulai bisnis. Cuma dengar ngangguk. Anda kan jadi orang sukses? Enggak. Anda harus punya ilmu, lalu amalkan ilmu tersebut. Kasih waktu untuk demikian. Dan sekali lagi untuk pertanyaan juga sebelumnya, yang orang tuanya terburu-buru dan yang sebelumnya Ustaz. Sekali lagi nggak harus terburu-buru. Ini yang jadi masalah. Banyak akhwat itu khawatir karena usia itu terburu-buru, akhirnya dia memilihkan terburu-buru. Kita tahu al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah dalam sebuah riwayat. Terburu-buru itu biasanya dari syaitan, dan hati-hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaidah fikih mengatakan, ada kaidah fikih berbunyi man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bi hurmani. Kalau siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum timingnya, sebelum momentumnya, maka dia justru terharang dari yang dia inginkan tersebut. Dan lagi-lagi yang bicara bukan angka pada umur kita atau pada
surat nikah kita di kolom umur. Ya. Tapi yang jadi parameter adalah kualitas. Kita nggak usah pakai dalil ribet-ribet lah. Ambil aja Ummahatul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, Ustaz. Berapa usia beliau ketika dinikahi oleh Nabi SAW? Berapa? Padahal Nabi bisa nikah dengan 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Tapi kenapa memilih wanita yang berusia 40 tahun? Kenapa, Dan ini Ustaz? pendapat banyak para ulama, walaupun ada khilaf, ada sebagian mengatakan 28. Tapi dari hadits Aisyah mengarah bahwa beliau menikah di usia 40 tahun. Jawabannya karena kualitas. Karena kualitas. Wanita mau 30, mau 35, mau 37, mau 40, mau 45. Tapi kalau punya kualitas, maka dia pasti akan dicari oleh orang. Tapi banyak ikhwan itu nyarinya yang hanya daun muda, Ustadz. Walaupun saya kualitas, ya berarti dia nggak berkualitas, nggak cocok menjadi pendamping Anda gitu loh. Ya orang-orang yang hanya berpikir materi atau fisik tanpa memperhatikan kualitas iman dan akidah, memang itu bukan jodoh Anda. Anda nggak cocok dijodohkan dengan demikian. Makanya yang dijodohkan dengan Khadijah adalah Rasulullah SAW. Oke. Masya Allah, klasik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Oke. Nice, Masya Allah. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini ada pertanyaan semakna dari saudara kita, dari Sultan Firmansyah dan FN Muhammad Ustadz. Dua orang yang nanya dua orang. Dua orang Ustadz, tapi pertanyaan semakna kita coba rangkum Ustadz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya seorang mahasiswa. Apakah boleh saya mengkhitbah seorang akhwat sekarang, namun menikah nanti setelah lulus kuliah? Ana hanya ingin mendapat kepastian aja dulu Ustadz. Jadi ada jeda Ustadz antara mengkhitbah dengan menikah setelah menyelesaikan kuliahnya. Silakan Ustadz. Karena cari kepastian. Jadi mau kayak seperti ada ikatan dulu sebelum menikah gitu, agar kan. Karena apa? Karena cari kepastian. Agar ada kepastian. Agar ada kepastian. Yang pertama, tidak ada kepastian di dunia ini. Jangan. Oke, kita close. Silakan Ustadz. Dia hidup atau enggak pasti besok. Gimana mau bicara pernikahan setelah lulus, enggak ada yang pasti di dunia ini. Ya Allah, Kenapa terlalu berpikir jauh begitu? Enggak ada kepastian di dunia. Bahkan kuliahnya pun belum pasti lulus juga Ustadz. Iya. Coba. Gue pernah, Ustaz, Ana pernah ada orang nanya kayak gitu, terus ditimpalin sampai, lu mau nikah apa mau nyicil motor bro, kata dia. Tapi ya Ustaz, jawabannya lebih keren sih Ustaz. Tidak ada yang pasti Ustaz, Masya Allah. Iya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, selama sebenarnya kalau kita bicara substansi, selama tidak ada ruang untuk hal yang haram atau fitnah, tidak ada durasi khusus dalam masalah ini. Tetapi lagi-lagi semakin lama semakin rentan, dan akan banyak masalah, dan semakin akan rentan banyak fitnah, dan begitu fitnah masuk, maksiat masuk, Allah semakin nggak ridhoi dan nggak berkahi, dan semakin berat jalan ke depan. Lebih baik sekali lagi. Yang pasti adalah, ini yang pasti nih, cari kepastian. Yang pasti adalah waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah pasti kasih jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Daripada ribet terlalu panjang, mendingan kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharamkan secara mutlak cara seperti itu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Masya Allah, magnificent, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Itu tadi pertanyaan dari Sultan dan Muhammad. Semoga jawaban dari Ustaz bisa diamalkan Ustaz ya. Dan Iya, artinya kalau mereka berdua sudah siap secara dari segala sisi atau unsur dan akwalnya siap, ya nikah aja pada saat itu. Walaupun masih kuliah Ustaz ya? Wah, banyak yang kuliah nikah kok gitu. Nggak kuliah. Kenapa Van? Abdul Razak. Oke. Kan tadi Allah bilang, apa Abdullah bilang, iltamisu al-ghina fin nikah, cari kecukupan dengan menikah. Bener. Allah yang janji nih Ustaz. Iya. Tapi ingat, jangan ambil satu ayat lupa dalil yang lain. Allah akan janji dengan kriteria-kriteria tertentu. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kapan lagi Van, lu bikin tugas ada yang bikinin teh di belakang. Bener. Enggak sih? Bikinin mie goreng.
Itu pengalaman pribadi ya, waktu kuliah. Oh itu dia tuh. Di balik kata-kata itu ada pesan yang dalam. Ustaz, terima kasih Ustaz Jazakallah. Ini mungkin pertanyaan terakhir Abdul Razak sebelum nanti break. Apa tuh, Van? Pertanyaannya ini menarik Ustaz. Kalau tadi kan mau lulus kuliah dulu nih Ustaz baru nikah. Kalau ini pertanyaan dari Baiti Janati Ustaz. Dari saudari kita sepertinya. Ustaz pertanyaannya bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk menikah dulu sebelum saya menyelesaikan pendidikan dokter saya. Sedangkan pendidikan dokter kan kita tahu cukup lama Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jadi agak yang tadi tuh mau menikah dulu, kalau sekarang nih mau tadi mau kuliah dulu, kalau sekarang mau menikah dulu, sekalian menyelesaikan kuliahnya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Artinya sebenarnya yang kayak tadi pada pertanyaan ini dan pertanyaan tadi hampir sama ya. Kan meyakinkan orang tua kan tadi juga ada pertanyaan. Betul Ustaz. Sekarang dari siapa? Dari Baiti Janati Ustaz. Baiti Janati Ustaz. Iya, Mbak Baiti Janati. Keren banget. Namanya bagus-bagus ya, nama orang sekarang. Amin. Ada juga Van nama orang amin. Sebenarnya kan ini challenging buat dia. Ya. Kita tahu ya dalam dunia pernikahan, seorang istri itu harus bisa meyakinkan suaminya. Harus bisa meyakinkan suaminya. Kita tahu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat Nabi Musa selamat dari Firaun, itu kemampuan Asia dalam meyakinkan suaminya. Dan itu keren banget di dalam Al-Quranul Karim. Dan penjelasan para ulama. Iya kan? Iya, harusnya kan Nabi Musa. Benar. Teman-temannya disembelih-sembelihin dan dia selamat. Pertama, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kemampuan Asia sang istri dalam meyakinkan siapa suaminya? Mas Jono, Supendi, Firaun suaminya. Dan dia berhasil. Artinya, kalau memang Anda sudah siap, ya udah challenge-nya adalah Anda bisa nggak yakinkan orang tua Anda. Dan meyakinkan orang tua terbaik sekali lagi adalah dengan daily activity. Ada perubahan, ada kemantapan, ada tanggung jawab gitu loh. Buktikan kepada orang tua kita. Jangan hanya lisan aja tapi nggak jago dalam bersikap dan dalam menjalankan sebuah aktivitas mungkin itu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan mungkin itu tadi pertanyaan terakhir sebelum kita break dan akan kembali lagi insya Allah. Ya. Break loh, kita bukan selesai ya. Ustaz terima kasih Ustaz ya. Kita break dulu Ustaz ya. Kita break dulu sejenak para listeners ya Van. Ya. Teman-teman silakan sekali lagi sampaikan pertanyaan di kolom live chat. Insya Allah kita akan pilih satu pertanyaan yang nanti mungkin insya Allah akan mewakili pertanyaan teman-teman yang masuk. Dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung dengan kita, jangan khawatir. Sekali lagi jangan khawatir, insya Allah tim nanti akan mengedit hasil siaran pada malam hari ini dan akan ditayangkan di YouTube channel insya Allah ta'ala. Oke, kita akan kembali lagi sebelumnya dan kita akan break dulu. Sabar sebentar, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum. Kita akan berbicara tentang mindset. Kita akan berbicara tentang paradigma berpikir. Spirit yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kita berjuang untuk keluar dari zona aman kita. Kita akan berbicara tentang sudut pandang dan pola pikir seorang muslim. Jangan sampai pernah kita terlalu percaya diri dengan apa yang kita udah pernah tahu gitu. Uang bukan masalah, pekerjaan bukan jaminan, kesehatan dan yang lain-lain itu bukan jadi sandaran kita. Ketika merasa terlalu hero itu memang kitanya jadinya banyak loss-nya. Kita bisnis bangkrut masih bisa bangkit Kang, masih bisa berubah. Tapi salah mati bisa ngulang. Kita tidak akan menjadi muslim yang sejati kalau kita merasa diri besar, kalau kita merasa diri kaya, kalau kita merasa pahlawan, kalau kita merasa hero. Kenapa mesti ikut? Seorang muslim harus memiliki pola pikir from hero to zero.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah we are back di 101 Talk Show. Masih dengan tema kita malam ini. Problematika mencari jodoh. Ya, dan alhamdulillah kita masih di dalam sesi tanya jawab bersama guru kita, Ustadz Muhammad Zulkifli Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Barakallahu fiik. Kita langsung saja ya, kita coba. Abdul Razak, kita langsung saja. Ada pertanyaan masuk dari saudari kita. Dari saudari Dina Utami. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, sampai saat ini saya belum menikah. Usia saya sudah sangat cukup untuk menikah, hanya masalahnya saya belum menemukan orang yang tepat. Yang datang itu kebanyakan kurang dalam agamanya Ustadz. Jadi saudari kita ini menanyakan Ustadz, padahal nih usianya sudah, yang tadi Ustadz sempat sampaikan ya, mungkin sudah, kalau menurut orang sudah seharusnya menikah gitu. Tapi yang datang nih, laki-laki ya, itu mungkin agamanya kurang Ustadz. Bagaimana dengan hal ini? Silakan Ustadz. Terima kasih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, Allah nggak mungkin bohong ketika Allah bilang wa thayyibatu li thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dalam surat An-Nur ayat 26 ya. Itu pasti real. Itu pasti real. Jadi kalau ternyata memang laki-lakinya itu kurang bagus agamanya, jadi paksa. Justru itu yang dijelaskan para ulama. Seyogyanya wanita menerima laki-laki yang minimum kualitas agamanya setara dengan dia. Jadi jangan di bawah. Kalau di bawah sah apa enggak? Selama dia seorang muslim sah. Tapi enggak direkomendasi oleh seluruh para ulama. Jadi bayangin aja kalau pernikahan kita enggak direkomendit sama ribuan sosok-sosok yang alim, yang hafal Quran, ya hadits, kira-kira gimana tuh rumah tangga gitu loh. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, lagi-lagi intinya bukan angka di usia kita, tapi intinya adalah kualitas. Setua apapun seseorang, kalau berkualitas pasti akan dicari oleh orang yang berkualitas juga. Karena orang-orang yang berkualitas tahu nyari yang berkualitas itu susah. Jadi dia tidak akan terlalu mempertimbangkan umur sebagai prioritas nomor satu kalau yang dia dapatkan adalah mutiara. Dan bukan hanya Khadijah, Saudah juga. Saudah kan udah tua. Siapa yang nikah? Nabi SAW. Saudah. Jadi ini fakta yang nggak bisa dibantah. Orang-orang besar itu akan cari kualitas yang bagus walaupun usia sudah lanjut, mungkin itu. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, silakan Abdul Razak. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Ya. Insya Allah kita akan coba bacakan nih dari Salma Hera. Salma Hera ini ada pertanyaan yang berkaitan atau semakna Ustaz dengan Mbak Lucia. Jadi pertanyaannya seperti ini, kita dari Mbak Salma dulu. Assalamualaikum Ustaz, saya akan menikah dalam waktu dekat. Ada paman saya dari ibu yang tidak setuju dengan pernikahan ini dan beliau tidak akan datang ke akad bahkan ke walimahnya. Apakah ini pertanda bahwa pernikahan ini harus batal? Itu dari Mbak Salma. Terus yang Mbak Lucia, Assalamualaikum Ustadz, jika orang tua sudah setuju tapi ada salah satu keluarga tidak setuju, apakah tetap sah pernikahannya? Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Jazakallah. Adapun kalau misalnya masalah setuju nggak setuju yang berkaitan dengan keabsahan, Mbak Salma dan Mbak Lucia. Ya, Salma dan Lucia. Kalaupun ada orang pihak seperti itu, maka orang tersebut adalah wali, ayah kandungnya. Kalau nggak ada ayah, maka beralih ke wali yang terdekat setelah ayah. Dan itu khilaf para ulama madhab. Dan bukan saat ini dibahas. Tapi intinya kalau ayah ada maka ayah. Adapun yang lain, selama ayah udah setuju, maka tidak mempengaruhi akad. Sampai walaupun ibu nggak setuju, maka tidak mempengaruhi akad. Jadi ayah setuju, ibu nggak setuju, itu akad tetap sah. Oh gitu Ustaz. Akad tetap sah. Dan yang perlu kita camkan, ayah di sini tuh ayah mempelai wanita. Jadi ayahnya si wanita, ayahnya si akhwat. Bukan orang tua ikhwan gitu ya. Jadi ayah wanitanya. Ayah si mempelai wanita. Bukan ibu dan keluarga ibu. Nggak ada kaitannya dengan keabsahan akhwat. Dan keluarga ibu nggak bisa jadi wali. Benar. Gitu loh. Secara umum demikian penjelasan para ulama. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua,
Jadi kuat Salma itu bukan indikator pernikahannya batal. Kuat pernikahan itu diridhoi oleh Allah atau jawaban istikharah dan lain-lain sebagainya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita harus kembali ke penjelasan Imam Syafi'i, ridho nas goyatun tudrak. Ridho seluruh pihak itu cita-cita yang nggak mungkin. Cita-cita yang nggak mungkin. Apalagi kalau kita bicara keluarga besar. Sangat mungkin terjadi ada yang nggak suka, ada yang kontra. Tapi pertanyaannya apakah dia sampaikan, dia ucapkan atau tidak. Jadi itu poinnya. Selama pihak-pihak inti setuju, maka the show must go on, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dan kembali lagi Ustaz ya, gimana memberikan keyakinan bagi keluarga juga Ustaz ya, kembali ke make sure. Kalau sudah, ini kan berarti udah zona aman, tapi tetap dia harus mengedukasi atau menjelaskan secara baik, secara hikmah. Adapun kalau misalnya omnya tetap nggak mau datang, ya itu udah urusan omnya secara pribadi. Dan juga jangan sampai dia benci omnya tersebut. Biasa orang kontra itu biasa, dan kita tetap harus baik dan kita tunjukkan, apalagi kan pernikahan. Hanya sekali lagi, hanya orang-orang berjiwa besar yang bisa eksis dalam pernikahannya dengan baik. Jadi kalau kita baperan gara-gara om kita nggak bisa hadir, ya gimana kita mau ngadepin suami atau istri kita dalam rumah tangga? Itu ujian dan training kedewasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin itu. Apalagi kan ini mungkin alasannya bisa jadi subjektif Ustaz. Mungkin omnya nggak suka karena nggak ada kambing guling di menu gubukannya, tinggal tambahin. Nggak Van? Nggak sih Ustaz? Bisa aja sih. Bisa aja Ustaz. Masya Allah. Kadang-kadang anak nih Masya Allah Ustaz. Nggak boleh. Ya Masya Allah Van. Kita langsung lompat ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan saudara kita Ustaz. Kalau tadi sepertinya dari saudari-saudari terus Ustaz ya. Ini dari... Iya kok banyak. Iya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan dari saudara kita Ustaz kali ini. Dari Fulan Al-Majhul. Keren-keren ya nama malam. Keren-keren dan pertanyaan juga keren Ustaz. Ini pertanyaan menarik Ustaz. Pertanyaan menarik. Coba. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya dong, bolehkah jatuh cinta sebelum menikah? Aduh. Jawabannya pasti boleh. Boleh, oke. Pertanyaan kepada siapa? Kepada ayah, kepada ibu, keluarga, kepada kakak, kepada adik gitu loh. Itu boleh. Gak ada masalah. Berarti boleh Ustaz ya? Boleh. Dengan catatan siapa yang kita cintai. Adapun kalau konteksnya adalah jatuh cinta dengan lawan jenis Ustaz ya? Lawan jenis ya. Jatuh cinta dengan lawan jenis. Selama tidak ada maksiat yang dilakukan, dan itu memang agak berat karena kita tahu Nabi mengatakan kan, dan hati berzina dan zinanya itu memikirkan, dan jatuh cinta dengan memikirkan tuh sulit banget dipisahkan. Oleh karena itu sarannya cut, benar-benar cut atau halalkan gitu. Masya Allah. Tapi lihat gimana kondisi kita pada saat itu. Lihat kondisi kita pada saat itu. Dan sekali lagi jatuh cinta sebelum nikah itu nggak ideal. Terus terang nggak ideal. Kenapa Ustaz? Karena akan membuat kita tidak objektif dalam membuat keputusan besar. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau ada yang berkata Ustaz, kalau jatuh cinta sebelum menikah tidak ideal, apakah terus bagaimana kalau kita mau mencintai pasangan kita di pernikahan, apakah itu akan tumbuh Ustaz atau memang harus? Yang pertama kembali bangun hubungan dengan Rabbul Alamin. Karena Nabi SAW mengatakan Inna quluba bani Adam baina isba'ain min asabi rahman yuqallibu kaifa sya'. Hati-hati manusia di antara jari jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan ta'aruf yang benar. Karena ta'aruf yang benar akan melanggengkan jalan cinta yang tepat pada saat pernikahan. Yang jadi masalah banyak catatan ta'arufnya keliru. Dan banyak orang hanya ngerti ta'aruf hanya sebagai sebuah brand, bukan sebagai sebuah hakikat. Dan substansinya mereka nggak ngerti. Walaupun nggak semua tentu saja, tapi banyak yang demikian. Ta'aruf ketika kita lihat konsepnya ternyata ada banyak catatan dan akhirnya goalnya nggak tercapai. Jadi pertama bangun hubungan dengan Allah, dan kedua ta'arufnya harus benar. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Itu tadi pertanyaan dari Fulan
Al-Majul, saudara kita, dan juga jawaban dari Ustadz yang sangat berharga. Semoga Allah memberikan kita taufik ya untuk amin. Mengambil faedah dari apa yang Ustadz nasihatkan. Silakan Abdul Razak, pertanyaan berikutnya. Lanjut, Van? Lanjut, silakan. Oke, lanjut. Kita langsung ke Mbak Ana, Ana Lucia. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Saya akhwat, 21 tahun. Nah ini Van, saya suka cemburu atau iri kalau lihat pasangan yang sudah menikah, Ustadz. Apa tandanya saya harus segera menikah? Gimana Ustadz? Apa ini tandanya beliau harus segera bersanding dengan seorang pria di pelaminan? Nggak boleh bersanding ya? Ya atau harus segera menuju ke pelaminan Ustadz? Iya. Karena dia cemburu nih Ustadz ngelihat orang-orang yang sudah menikah. Berarti dia cemburu lihat Fani Ustadz. Silakan Ustadz. Tunjuk Fani antum memang. Iya. Udah Ustadz. Fani kan lebih lama, lebih senior. Siapa namanya Ustadz? Mbak Ana Ustadz. Ana. Iya makasih Ana. Yang pertama, don't judge the book from the cover. Jangan nilai buku dari covernya. Ketika kita ngelihat pasangan-pasangan di jalan kan Anda baru lihat covernya, dan bukan juga kita suudzon dengan siapapun, tapi itu bukan parameter. Apalagi kecenderungan manusia itu kan bersandiwara di hadapan komunitas dan manusianya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia itu mayoritasnya isinya itu adalah permainan, sandiwara, kesia-siaan dan perhiasan. Wa tafakhur, dan ajang berbangga, ajang show off. Show off. Itu Allah yang berfirman, yang punya semua ini mayoritas show off. Jadi nggak bisa kita jadikan parameter. Siap atau enggak kita menuju ke pelaminan bukan ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan pada diri sendiri. Ketika sebuah keputusan besar sudah ditentukan oleh pihak lain, itu ada masalah dengan diri kita, dan itu yang harus kita obati, itu yang harus kita renungkan, yang harus kita audit, kita harus CT scan gitu loh. MRI dan nggak masalah, itu positif kan, berarti cara sudut pandang aku ini berarti nggak tepat nih gitu loh, tinggal kita perbaiki lagi. Oke Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Itu tadi ya Mbak Ana, mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz, dan jangan jadikan manusia sebagai parameter hidup kita, Van. Benar. Kembali kepada Allah. Banyak yang dicatat nih malam ini ya. Masya Allah. Lanjut Van, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita break ya. Ini pertanyaan terakhir, benar Abdul Razak, ini pertanyaan terakhir kita Ustadz. Dari mungkin saudari kita juga Ustadz, kembali dari Hacila. Pertanyaannya, Ustadz, jika ada akhwat yang ditawarkan untuk ta'aruf dengan seorang ikhwan, namun ia merasa belum siap dan ingin mempersiapkan diri, apakah hal tersebut termasuk bisikan iblis agar mengundur-undur untuk menikah, Ustaz? Jadi kalau ada misalnya ada akhwat ditawarkan ta'aruf, tapi dia nanya lagi nih, gue siap nggak ya? Apa iya, apa enggak, apakah ini termasuk bisikan iblis, Ustaz, untuk mengundur-undur pernikahan? Iya, makasih banyak. Siapa nanya? Hacila, Ustaz. Hacila. Makasih, Hacila. Yang pertama bisa ya bisa tidak ya, tergantung kondisi orang masing-masing gitu loh. Tergantung kondisi orang masing-masing. Karena susah juga membuat keputusan besar seperti menikah itu benar-benar mantap 100%. Pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran, dan itu bagus. Karena kekhawatiran itu akan membuat trigger positif buat kita. Solusinya lagi-lagi minta kepada Al-Alim, Masya Allah, Al-Khabir. Siap. Coba sholat istikharah. Sudah sholat istikharah atau belum? Terus yang kedua, konsul dengan pakar dan ahlinya. Jadi cerita masalahnya, karena masalah gini agak susah dibahas secara secara detail di majelis umum seperti ini. Jadi coba cari seorang ahli dan pakar, lalu cerita masalah kita, lalu minta dia hukumi sebenarnya kita ini cuma waswas syaitan atau memang nggak mampu untuk, atau belum saatnya untuk maju ke jenjang tersebut. Gitu, mungkin itu. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz jawabannya. Itu tadi jawaban dari Ustaz Hafizahullah Ta'ala.
atas pertanyaan haji lah saudari kita, dan insya Allah kita akan kembali lagi, kita akan break sebentar. Seperti biasa kita akan mengingatkan teman-teman semua bahwa semua atau seluruh materi dari kajian siaran kita malam ini insya Allah akan diedit dulu ya, sebelum nanti akan di-upload di YouTube channel. Mobil khusus yang baru bergabung nih. Ya, yang baru bergabung teman-teman. Kita akan ada upload nanti. Jadi jangan khawatir, dan juga kita sebentar lagi akan break sejenak dan akan kembali melanjutkan acara. Kita akan break sejenak dulu. Terima kasih. Dan sesi terakhir ini Ustaz. Sesi terakhir Ustaz, benar. Insya Allah. Oke, bersabar sebentar teman-teman semua, kita akan kembali lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dua hati telah tertaut, lalu kedua pasang kaki mereka melangkah memasuki sebuah bahtera yang bernama pernikahan untuk mengarungi samudera kehidupan bersama, maka tentu saja ada mimpi indah yang ada di benak mereka. Ada harapan, ada cita, ada hal-hal besar yang mereka cita-citakan untuk mereka raih bersama. Dan setiap mimpi besar menuntut kita untuk membuat langkah yang jitu, membuat sebuah keputusan-keputusan besar. Dan jika kita salah dalam membuat keputusan dan langkah, maka badai kehidupan yang akan kita rasakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi indah di sebuah bahtera rumah tangga itu butuh ilmu, butuh strategi, butuh trik. Maka setiap pasangan yang akan melangkah ke pernikahan atau sedang berada di bahtera rumah tangga, mereka butuh ilmu bagaimana merajut mimpi-mimpi besar itu, dan bagaimana tahapan dan langkah yang harus dicapai, dan bagaimana langkah dan arah yang hendaknya ditapaki, sehingga semua potongan puzzle kehidupan itu bisa terangkai dengan baik dan terciptalah sebuah cita-cita yang terwujud di dalam kehidupan nyata. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa belajar dan terus belajar untuk memahami dan mengerti segala hal tentang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu lifestyle yang sangat happening ya dan booming pada hari ini adalah jalan-jalan. Orang banyak jalan-jalan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dan mengeluarkan uang 2-3 digit sebuah keniscayaan kalau kita mau jalan-jalan. Ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita berpikir untuk mengisi liburan, mengisi waktu. Kenapa kita nggak berpikir bahwa prioritas pertama adalah pergi ke Mekah dan ke Madinah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita bisa jalan ke negara A, negara B, negara C, padahal dia nggak pernah diundang sama kepala negaranya. Sedangkan ini Rabbul Alamin undang dia, tapi dia nggak pernah datang ke sana. Hidup ini cuma sekali, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita nggak pernah merasakan sensasi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Bagaimana kita merasakan atmosfer keimanan di sana, lalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di depan, samping kanan, samping kiri kita dan belakang kita semua berjalan satu irama dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah merasakan kenikmatan berdoa di sofa, di Marwah, doa yang dijamin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta, Allah pasti ijabah. Bagi kita yang sedang cari hidayah atau berusaha mempertahankan hidayah, berusaha mempertahankan hijrah kita dengan susah payah, maka jaminan hidayah ada di sana. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wa hudal lil alamin. Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta.
Dan sudah terbukti jutaan orang dapat hidayah di sana. Jutaan orang pulang dengan membawa hidayah dan istiqomah di tanah airnya. Belum lagi kita berumrah dengan seorang ahli ilmu. 9 harian itu kita bisa nanya, kita bisa minta masukan dari beliau. Atau siapapun ahli ilmu yang kita rasakan kita serak dengan beliau, nyambung dengan beliau, chemistry-nya dapat. Ini kesempatan besar. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah, dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk ke sana dengan siapapun kita berangkat. Tapi pastikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tujuan kita adalah menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala umrah dan mempertahankan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show dengan tema malam ini problematika mencari jodoh, dan kita di sesi terakhir, sesi tanya jawab dengan guru kita Ustadz Muhammad Nuziki Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz atas waktunya Ustadz. Barakallahu fiik. Kita langsung saja Ustadz, ada pertanyaan dari saudari kita Ustadz di sesi pembuka, sesi terakhir ini di pertanyaan pembuka dari saudari Lilis Farah Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana kiat-kiat atau cara untuk menasehati ortu supaya ortu menurunkan kriteria untuk calon menantunya? Sudah berbagai cara saya lakukan untuk membujuk, tapi ortu tetap kekeh ingin mencari yang mapan. Ini pertanyaan dari saudari kita Lilis Farah Ustadz. Underline sudah berbagai cara tadi tuh Pak. Sudah berbagai cara ya. Mungkin nanti Ustadz akan memberikan cara yang 101. Lain, iya, mungkin ada blind spotnya dari saudari kita. Masya Allah. Ya, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Lilis Farah, maaf. Terima kasih. Ya. Mbak Lilis. Yang pertama, sikap orang tua wanita yang memberikan standar kemapanan ya, kemapanan finansial gitu ya, ke calon menantunya, itu dibenarkan oleh banyak para ulama fikih selama tidak mengorbankan agama. Oke. Selama tidak mengorbankan iman. Baik. Jadi artinya agamanya oke. Agama udah nggak usah ditanya misalnya. Dan saya mau yang mapannya seperti apa. Jadi itu hak orang tua. Iya Ustaz. Tapi harus siap konsekuensinya. Polanya menjadi mengkerucut. Piramid, semakin susah orang yang bisa dapetin anaknya sebagai istri. Itu poin yang pertama. Jadi selama tidak mengorbankan akidah, yang jadi masalah kalau iman nggak dilihat, agama nggak dilihat, yang penting menantu gue kaya gitu. Yang penting menantu gue itu yang jadi masalah. Dan bukan saat ini kita bahas itu pembahasan dalam bab kafaah. Yang kedua, begitu kita berhadapan dengan orang tua yang seperti itu, jadi kita harus tahu nih bergen kita dengan bergennya orang tua. Jadi berarti kan kalau misalnya orang tua benar tidak mengorbankan agama dan tapi mereka nuntut ini, berarti bergennya nggak lemah di mata ilmu fikih gitu loh. Ini bergennya kuat. Baik Ustaz. Tapi masih bisa dilobi, masih bisa dilobi dengan pendekatan kita. Masih bisa dilobi dengan komunikasi kita. Masih bisa dilobi dengan cara penyampaian, dan yang terpenting masih bisa dilobi dengan hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Itu yang paling penting. Oke Ustaz. Oleh karena itu, perbaiki ibadah, perbaiki doa, dan bicara dengan baik. Dan gak usah khawatir, Allah gak akan zolimi hambanya yang sudah bertakwa. Pasti ada jalan. Itu. Jadi jangan berpikir, ya kalau nyokap gue kayak gini, gue gak kawin-kawin dong. Loh enggak, itu logika Anda. Allah kan bilang, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi. Dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Yang penting bertakwa dulu nih. Jadi ngadepin orang tua kayak begini, bertakwa.
bertakwa. Dan ini perlu kita tekankan terus karena banyak banget pertanyaan kayak begitu ya. Benar, jadi banyak yang sewarna dengan itu. Benar, jadi coba deh, yang jadi masalah kita ini kalau berhadapan dengan orang tua langsung berpikir horizontal. Harusnya kita angkat dulu kepada Rabbul Alamin. Kita beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mampu meluluhkan hati hamba-hambanya. Dan apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sulit? Jadi ini yang perlu kita camkan. Allah taala. Baik Ustaz, barakallahu fik. Itu tadi jawaban dari Ustaz. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Amin. Dan juga kepada saudari kita Lilis Farah. Silakan Abdul Razak di pertanyaan berikutnya. Iya, terima kasih Fani. Kita langsung lanjut ke Aris, ada Mbak Aris Dia. Mungkin ini sekali lagi saudari kita Ustaz ya. Ya. Begitu banyaknya kaum hawa yang bertanya di malam hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana pandangan syariat jika kita mensyaratkan calon pasangan untuk melakukan pengujian lab Ustadz sebelum kita menikah? Untuk tahu status kesehatannya, mungkin ada sesuatu atau apa ya Ustadz ya. Apakah ini termasuk suudzon? Bagaimana Ustadz pandangan syariat terhadap ini? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ya. Yang pertama, siapa nanya? Tadi ini Aris Dia. Iya, makasih Aris. Yang pertama, cara ini dibolehkan oleh para ulama seperti fatwa Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan hal ini. Dan yang kedua ini ikhtiar syar'i yang diperbolehkan atau yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga ini nggak suudzon. Ini nggak suudzon karena kita tahu kaidah al aslu finnas jahalah. Hukum asalnya manusia yang bukan ulama, yang bukan ahli takwa, yang artinya bukan ulama yang mengamalkan ilmunya, tapi yang baru kita kenal mungkin dari proses ta'aruf, itu jahalah. Artinya kita nggak tahu pasti dia baik atau benar. Yang disampaikan data yang valid, A1 atau hoax gitu loh. Jadi mungkin ada CV dan keterangannya, ini benar atau enggak. Jadi al-aslu finnasi jahalah. Hukum asal manusia itu kita nggak ngerti apakah dia baik atau buruk. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi nggak masalah sama sekali untuk memastikan. Dan itu penting mungkin untuk hari-hari, apalagi kita tuh pergaulan nggak jelas gitu loh. Tapi penampilannya syar'i banget, belum tentu gitu loh. Kalaupun benar-benar dia bagus pada hari ini, kita nggak tahu masa lalunya seperti apa. Bisa jadi dia pernah melakukan hal yang fatal, yang akhirnya mengganggu kesehatan dia secara serius, walaupun sekarang sudah taubat. Dan kita perlu tahu sebagai calon pendampingnya. Gitu. Kita harus perlu tahu calon pendampingnya. Karena sekali lagi, ya simpel aja lah. Kalau misalnya ada seseorang ternyata mengidap CA stadium 4 dan itu benar-benar nguras banget kemampuan finansial seseorang. Terus ketika kita nggak siap, kan kesian gitu loh. Jadi pastikan nggak apa-apa nikah dengan wanita atau laki-laki yang punya penyakit ganas itu nggak masalah, asal kita tahu gitu loh, kita udah siap dari awal. Gitu loh, bukan kagetnya setelah akad. Jadi itu hal yang perlu kita tahu. Lalu bagaimana jika calon pasangannya itu, Ustadz, mohon maaf Ustadz, sedikit saja Ustadz menambahkan, bagaimana jika calon pasangannya itu tidak berkenan nih Ustadz untuk dicek seperti itu, apakah dapat jadi alasan syar'i untuk kita tidak melangkah Ustadz? Nggak masalah. Jadi yang poin pertama, kita punya hak untuk minta. Yang kedua, dia punya hak untuk nolak. Dan yang ketiga, kita punya hak kembali untuk mundur ketika dia nolak, gitu aja. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Van, mungkin pertanyaan berikutnya. Terima kasih Abdul Razak. Ya, sama-sama Van. Ini pertanyaan dari Anda dapat yang saudara terus nih Ustadz, dan agak ini. Alhamdulillah dong. Menarik terus pertanyaannya Ustaz. Apa tuh? Ini dari saudara kita, dari namanya Absurd Ustaz. Namanya absurd. Literally absurd. Gak apa-apa mungkin kan gak mau dikenal. Nah pertanyaannya menarik Ustaz. Menarik Ustaz. Ustaz, pilih yang cantik baru belajar sunnah atau yang biasa saja tapi sudah lama belajar sunnahnya? Pilih yang sudah lama belajar sunnah dan cantik. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, Anda semakin yakin dengan agama ini Ustaz. Iya, ketika Ustaz menjawab itu tadi barusan Anda semakin Masya Allah. Nah sedikit tambahan aja. Iya silakan Ustaz. Yang pertama,
itu tadi, apa yang Allah luaskan jangan kita persempit. Itu Fani. Pintu yang Allah buka jangan kita tutup sendiri. Kan ada opsi ketiga. Kenapa harus selalu berpikir dua opsi? Ada opsi yang lain kan. Kenapa Anda nggak berpikir ke sana? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja cantik relatif. Iya, benar. Jadi kalau nggak boleh ada yang baper. Jadi kalau ada yang baper, kenapa Anda suudzon dengan diri Anda sendiri? Gitu. Cantik kan relatif gitu. Bisa jadi bagi orang nggak cantik, bagi pihak lain cantik. Barakallahu fiik Ustaz. Oke, Abdul Razak silakan. Oke, kali ini kita dapat lagi pertanyaan dari kaum Adam nih. Dari Mas Joko. Mas Joko bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saya Ikhwan. Apa boleh dalam memilih calon pasangan kita kita yang menetapkan standarnya? Apakah itu hanya akan menyulitkan kita memilih jodoh apa gimana ya Ustadz? Kriteria punya kriteria. Iya, punya kriteria sendiri, dia punya standar gitu loh. Jadi standar ini dia takut malah menyulitkan diri dia mendapatkan jodoh gitu Ustadz. Salah nggak sih netapin standar? Dari Joko. Mas Joko. Mas Joko, makasih Mas Joko. Ya, orang-orang besar itu punya kriteria. Orang-orang besar, orang-orang sukses, orang-orang berkualitas itu nggak gampangan, nggak receh. Jadi akan menyulitkan kita, iya, pasti. Jika kita nggak punya kualitas, gitu loh. Jadi kita netapin kualitas tinggi, kita sendiri nggak punya kualitas, itu nyulitin kita jelas. Ya Allah, dalam banget ya. Tapi kalau kita punya kualitas juga, insya Allah Allah akan berikan taufik dengan lebih mudah. Gitu. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya simpel aja. Kenapa banyak orang berani beli mobil di atas 1M dan seterusnya? Karena mobil itu punya kualitas yang memang value-nya cocok dengan angka tersebut gitu loh. Persis. Cocok dengan angka tersebut. Tapi kalau ternyata kualitasnya nggak cocok, ya orang nggak akan beli kan. Itu mungkin perlu kita camkan. Bisa kita katakan ada harga, ada barang Ustaz? Iya, ada harga, ada value, ada kualitas, ada sosok ya. Ada sosok. Ada value, ada sosok. Dan itu kadang-kadang dilupakan banyak pihak gitu loh. Dilupakan banyak pihak. Banyak pihak bilang, Ustadz pokoknya aku pengen seperti Aisyah. Ya boleh, bagus. Tapi Aisyah itu suaminya Muhammad bin Abdullah SAW. Anda seberapa persennya Rasul? Gitu aja. Kalau Anda nggak ada 10%-nya, siap-siap aja Anda menjomblo seumur hidup gitu loh. Ya Allah. Sehingga meninggal husnul khatimah. Amin. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Ya, terima kasih Ustaz. Itu jawaban untuk Mas Joko ya. Mas Joko ya. Ya, semoga bermanfaat. Kita apa lagi Van? Ada lagi? Ada. Apa tuh? Masih ada, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari saudari kita Ustaz, dari Bella Hutagalung Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap saya setelah batal ta'aruf? Orang tua malah melarang saya mengaji sunnah. Karena orang tua belum mengenal sunnah dan saya sendiri pun sebetulnya tidak masalah dengan batalnya ta'aruf saya yang telah lampau Ustaz. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Iya, makasih banyak. Bella Ustaz, saudari kita. Bella. Kembali ke surat Luqman ketika Allah berfirman wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tua kamu itu bersungguh-sungguh ingin membuat kamu jatuh ke dalam kesyirikan, maka jangan taat kepada mereka, tapi tetap bersahabatlah dan berinteraksilah dengan cara yang baik. Para ulama mengatakan ayat ini sebagai sebuah kaidah, kalau orang tua mengajak atau memerintahkan atau memberikan sebuah peraturan yang ada unsur maksiat atau bertabrakan dengan kewajiban yang Allah berikan, maka kita nggak boleh taat, bukan nggak perlu taat lagi. Makanya kan Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menuntut ilmu yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu adalah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Ketika orang tua kita melarang kita menuntut ilmu, maka tanpa mengurangi rasa hormat kita, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat tuh ayat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap berinteraksi, bersahabat dengan beliau-beliau dengan cara yang baik
artinya tetap perbaiki dan perbagus kualitas kita selain masalah ini. Mungkin itu. Oke. Saudari Bella, tadi jawaban dari Ustadz semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik untuk menarik, mengambil hikmah dari apa yang Ustadz sampaikan. Amin. Kita lanjut ke Hastuti. Ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz, saya sudah beberapa kali menolak lamaran para laki-laki. Afwan Ustadz, Anda nambahin paranya tuh. Saya udah beberapa kali menolak lamaran laki-laki karena merasa tidak cocok dan tidak bisa sejalan dengan dia. Dan akhir-akhir ini ada lagi yang datang untuk melamar dan merasa nggak klik. Sekali lagi tidak klik, tapi di sisi lain was-was menolak nih Ustadz karena takut jodohnya ditutup. Dalam keyakinan suku tertentu kan ada tuh Ustadz, nolak terus, akhirnya jodohnya ditutup. Mohon bimbingannya Ustadz dalam mengambil keputusan yang benar. Jazakallahu khairan. Ya, makasih ke Mbak Hastuti. Ya. Jawabannya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Justru memang perlu kita perhatikan sisi kecocokan secara personal. Perlu dilihat chemistry-nya dapat apa enggak. Setelah agamanya bagus. Baik. Jadi dan itu nggak ada kaitan dengan sempit jodoh. Jodoh ditutup. Ya. Allah udah bilang wallahu wasi'. Wallahu wasi'. Allah maha luas dalam masalah ini. Masya Allah. Allah maha luas. Itu jangan sampai lupa. Ya. Gitu. Dan kalau kita yakini sebuah hal menjadi sebab kesialan, padahal Allah nggak pernah menjadikan hal itu sebagai sebab, maka itu bisa masuk ke dalam tatoyur. Dan Nabi bersabda SAW, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu bagian dari kesyirikan. Karena hadis ini divalidkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Jadi intinya jangan sampai kita mengarah ke sana. Baik, itu Ustaz. Terima kasih jazakumullah khairan. Jadi buat Mbak Hastuti ya, silakan tolak lagi semua laki-laki yang lain. Jangan. Oh jangan. Kalau alasannya tepat Ustaz, Anda belum selesai. Ya kalau alasannya tadi ya Ustaz, objektif. Iya, kalau alasannya bisa bertanggung di hari kiamat. Wah, type. Insya Allah nggak semua Ustaz. Insya Allah beliau dapat jodoh yang soleh. Yang amin ya Allah, amin. Itu jangan ditolak Ustaz. Bukan untuk Mbak Hastuti. Baik Ustaz, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dan ini pertanyaan terakhir Ustaz di sesi. Kita nggak pulang, baru mau nanya kita nggak pulang nih Van. Pulang Ustaz. Oh iya bagus. Kalau bicara tentang jodoh nih pengennya pulang Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari saudara kita. Apa tuh Van? Saudara Aris Wahyu Widarti. Semoga Allah senantiasa merahmati saudara kita, saudara Aris. Assalamualaikum Ustaz. Setelah kajian rutin tentang jodoh dan sebelum pernikahan, akankah ada kajian rutin seperti ini untuk kami yang sudah menikah agar kami bisa selalu on the track? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya, memang itu ketakutan para pasangan, Van ya. Memang guidance, perlu di guidance terus gitu. Guidance perlu takut out of the track. Benar. Iya, gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih banyak atas harapan dan pertanyaannya ya. Tapi kita nggak bisa jawab. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Ustaz. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita dan memberikan taufik ke proyek-proyek kita ke depan. Amin. Dan kalau Allah mudahkan dan Allah wujudkan, maka insya Allah itu akan terlaksana. Amin. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih. Insyaallah. Taib. Terima kasih Ustaz. Kita saling mendoakan Ustaz insyaallah. Taib, barakallahu fiik. Ustaz, itu adalah pertanyaan terakhir dari saudara kita Aris Ustaz di sesi malam ini. Di kesempatan malam ini. Tapi Ustaz, kita boleh Ustaz minta sedikit nasihat sebelum kita closing sesi kita pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada semua atas atensi sampai detik ini. Dan intinya adalah sekali lagi apa yang kita bahas di awal tadi, bahwa ternyata mencari jodoh itu sangat berkaitan erat dengan amalan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, bukan hanya sekedar mengimani, tapi semua amalan dan aplikasi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu lahir dari iman bahwa Allah wasi'un alim. Bagaimana hati itu qanaah, bagaimana hati itu niatnya benar, bagaimana tetap yakin walaupun sampai detik ini belum datang-datang juga, bagaimana kita
percaya bahwa Allah yang lebih tahu tentang kita daripada kita terhadap diri kita. Nah, semuanya itu akan menuntut kita ke jodoh terbaik kita, insyaallah ta'ala. Mungkin itu. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan Ustadz dan ilmu Ustadz. Barakallahu fiik. Dan juga kita doakan kepada teman-teman kita ya Abdul Razak yang sedang berjuang untuk menemukan jodoh terbaiknya, Van. Benar-benar yang sedang benar-benar butuh motivasi, butuh nasihat. Semoga nasihat yang disampaikan Ustadz pada malam hari ini itu benar-benar bisa memotivasi dan keep teman-teman dan kita semua on the track lagi. Exactly, Van. Oke, silakan Abdul Razak. Ya, kita juga berterima kasih ya kepada seluruh kru yang sudah bersusah payah untuk mendengarkan ini. Semoga Allah menerima amal kita semua. Dan kepada listeners yang mendengarkan, kita mohon maaf atas keterbatasan yang ada. Dan semoga Van, waktunya, kuota yang mungkin tidak sedikit, 1 jam lebih kita ya. Dan ini kuota yang tidak sedikit dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan tidak ternilai di sisi Allah nanti ketika di yaumul hisab, Dan semoga Allah mudahkan upaya kita semua untuk terus menuntut ilmu, karena tadi Ustadz ngasih quote ilmu dan amalkan. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semua. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah mudahkan kita untuk ketemu lagi di waktu berikutnya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.